Halo semua, selamat datang di channel Akpres. Kenalin, aku Haidar, akan menemani kalian di ruang belajar mata kuliah algoritma dan dasar pemrograman. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar perulangan for dan while. Oke, halo semua, kembali lagi sama aku, Muhammad Haidar. Pertemuan kali ini kita bakal membahas perulangan untuk for dan while. Gitu. Oke, nah yang pertama perulangan for. Perulangan for itu formatnya itu kayak gini. Jadi yang pertama for, terus parameter pertama itu counternya, variable counter. Misalkan int i sama dengan 0 atau int counter sama dengan 1. Terus yang kedua yaitu kondisi perulangannya, kondisi perulangan yang memenuhi, yang biar dia benar kayak gimana gitu. Terus yang terakhir dia itu increment atau decrement operator, increment atau decrement dari si variable counter ini, biar dia mencapai suatu saat yang mana kondisinya itu false, yang mana itu kondisinya salah, sehingga dia keluar dari perulangan gitu. Kalau dia benar terus, dia kan bakal berulang terus gitu, infinite loop. Makanya kita harus mendekatkan variable counter itu supaya dia bernilai, kondisi ini itu bernilai salah, false. Nah, perlu dicatat itu semua ini apa, tiga variabel ini, tiga parameter kali, tiga parameter ini itu dia nggak wajib ada gitu. Jadi misalkan variabel counternya itu kita deklarasi di luar for, itu boleh, jadi nanti kosong ini, yang penting pemisahnya, titik komanya itu tetap ada. Jadi misalkan deklarasi variabel counternya itu di luar, terus habis itu kita increment operator variabel counternya juga di dalam loop, itu nggak apa-apa, yang penting ada dua titik koma di sini gitu. Terus kondisinya nggak ada juga nggak apa-apa. Jadi nanti program akan menilai bahwa ini itu benar terus gitu kondisinya, kalau misalkan kondisinya nggak ada. Nah, kayak gini contohnya, i sama dengan 0, i kurang dari n plus plus. Sama skopnya, kalau misalkan dia pakai kurung kurawal berarti dia ada beberapa statement yang bisa dijalankan. Kalau misalkan dia nggak pakai kurung kurawal, dia cuma ada satu statement sampai titik koma pertama gitu. Deklarasi variable counter, cek kondisi. Nah, ini buat langkah-langkah perulangannya. Yang pertama itu deklarasi variable counter, yang bagian pertama ini. Kalau misalkan nggak ada, berarti dia nggak menjalankan apa-apa. Terus habis itu kita cek kondisi. Kalau misalkan ada pengecekan kondisi di sini, berarti dia bakal ngecek kondisinya. Kalaupun misalkan kita gak menuliskan pengecekan kondisi ini, berarti programnya itu bakal menganggap ini itu true gitu. Jadi dia bakal menjalankan perulangannya. Terus lakukan semua instruksi dalam perulangan, baru kita increment atau decrement. Baru kita masuk ke bagian ketiga ini. Terus habis itu kita cek kondisi lagi gitu. Nah, kalau perulangan while itu dia melakukan pengecekan kondisi di akhir setelah instruksi dijalankan. Jadi instruksi akan dijalankan minimal satu kali. Maksudnya gimana? Maksudnya itu misalkan kan program itu dia berjalan secara sekuensial ya, dari atas ke bawah gitu berurutan. Kalau dual berarti dia bakal berjalan ke atas dulu, dari atas maksudnya. S1 statement 1 dijalankan, S2 statement 2 dijalankan, baru kita cek kondisinya. Misalkan ada contohnya nggak ya? Nggak ada ya. Misalkan kita pertama itu deklarasi variabel i di sini, i sama dengan 0. Nah, setelah itu kan berarti kita masuk ke do yang di sini kan, scope dalam yang ada di dalam dual.
tanpa perlu kita tahu bahwa kondisinya itu benar apa salah gitu yang pertama. Iterasi yang pertama gitu. Nah, kita jalankan S1, S2, habis itu baru kita cek kondisinya. Kalau kondisinya benar, kita lanjut lagi lakukan instruksi yang di dalam kurung kurawal. Kalaupun dia salah, dia bakal keluar dari while. Jadi, instruksi akan dijalankan minimal 1 kali. Iterasi yang pertama tadi ya, tanpa pengecekan kondisi. Kalau dia nggak pakai kurung kurawal kayak gini, dia cuma ada satu statement. Oke, kita masuk ke latihan soal. Diberikan program berikut, NEXT sama dengan 0. Terus kita scan Fn for, nah, I-nya sama dengan 1. Yang pertama tadi kan kita deklarasi variabel I-nya itu di sini kan. Karena kita deklarasi variabel I-nya udah di luar for, berarti kita nggak perlu lagi deklarasi I lagi di sini. Karena kita udah deklarasi I-nya di luar for. Jadi kita tinggal inisialisasi variabel I dengan nilai 1. Terus kondisinya I kurang dari N, terus incrementnya I++. Nah, di dalam for ini dia ada scan F lagi, scan Fx, terus T-nya kita tambahkan X. T sama dengan T plus X kan berarti dia menambahkan X ke dalam variabel T. Nah, setelah ketika kondisinya dia salah atau false, dia bakal keluar dari for, menjalankan printf X gitu. Nah, kalau misalnya kita inputkan 5, 1, 2, 3, 4, 5 kayak gini. Yang pertama N-nya 5. Terus kita input yang kedua itu kan 1. Berarti input 1 ini dia masuk ke X yang ini. I-nya sama dengan 1. Inputnya 1, berarti X-nya 1 kan. Terus kita masuk ke yang statement yang kedua. Instruksi yang kedua itu T sama dengan T plus X. Berarti awalnya T-nya 0, kita tambah 1. Sekarang T-nya 1. Gitu. Terus lanjut I-nya 2. Karena I increment kan, post increment. I-nya sama dengan 2. X-nya inputnya itu 2. Berarti 2 ini masuk ke X. Terus T-nya kita tambah 2, 3. Terus kita lanjut lagi, I-nya sama dengan 3. Berarti X-nya itu 3, karena inputnya 3. 3 di sini. Terus kita tambahkan ke T. Sekarang T-nya nilainya itu 6. Terus lanjut I-nya sama dengan 4. Inputnya itu 4. Berarti T-nya itu 6 plus 4 sama dengan 10. Yang terakhir I-nya sama dengan 5. T-nya X-nya 5. Inputnya 5 karena inputnya 5 itu. Berarti X-nya di sini kan 5. Terus kita tambahkan ke T, variabel T. Berarti 10 tambah 5 itu 15. Nah, setelah di sini dia I-nya bakal 6. Tapi karena 6 kurang dari N, 6 kurang dari 5 itu false, berarti dia nggak bakal menjalankan ini lagi gitu. Berarti dia bakal menjalankan printf yang paling bawah, yang di luar for. Bakal tercetak 15. Seperti itu. Soal yang kedua, diberikan cuplikan program berikut. For I sama dengan 1, I kurang dari N, I++, titik koma. For C sama dengan 1, C kurang dari sama dengan N, C++, titik koma. For K sama dengan 1, K kurang dari sama dengan N, K++, printf, bintang, titik koma. Untuk sebarang nilai N lebih besar dari 0, maka berapa tanda bintang atau asterik akan dicetak. Oke, perhatikan bahwa kedua for yang pertama, for yang I sama for yang J ini, dia tidak memiliki baris instruksi yang akan dijalankan karena instruksinya kosong, langsung titik koma gitu, sehingga tidak akan melakukan apapun. Perulangan ini bakal tetap dijalanin, tapi dia nggak menjalankan instruksi apapun gitu, karena instruksinya kosong. Berbeda dengan for yang ketiga. Ketiga ini kan dia ada printf nih sebelum titik koma yang pertama, makanya dia bakal menjalankan printf ini. Tapi kedua perulangan yang awal ini tetap dijalankan sebelum perulangan yang ketiga.
tapi dia nggak menjalankan apapun, jadi nggak ngaruh gitu. Kalau yang dijalankan perulangan yang terakhir berarti tanda bintang atau asterisk yang bakal tercetak itu sebanyak n kali, seperti itu. Oke, ini ada sumber belajar lain yang aku tambahin. Kalau misalkan kalian pengen menonton, atau kalau misalkan kalian merasa penjelasanku kurang jelas gitu, kalian bisa nonton ini apa, sumber belajar dari YouTube. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you.